Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di segmen Gak Cuma Baca episode ke-8. Jadi kali ini kita akan bahas buku yang nyeleneh dari terbitan Mojok yang berjudul Mat Geo. Ini tuh judulnya Mat Geo Ensiklopedia Nabati Hewani Seadanya dan Semampunya. Nah, jadi selengean atau plesetan dari apa sih Mat Geo ini? Mat Geo tuh ini sih kayaknya dari Nat Geo tuh masih. Oh, National Geographic bukan? Di National Geographic juga kan ada yang aku sih nggak tahu tepatnya apa, cuma sama juga ngebahas soal tumbuhan sama hewan-hewan yang langka, yang gitu-gitu kan, yang jarang ditemuin, yang gitu-gitulah pokoknya. Oke, jelas lah kalau National Geographic kan itu benar-benar serius lah research atau penelitiannya gitu ya, dan kita bisa langsung lihat live gitu ya di televisi dan lain-lain. Oke, tapi kalau ini menariknya adalah semampunya dan seadanya, berarti mungkin nggak terlalu serius gitu ya? Enggak, ini mah malah lucu-lucuan sih isinya tuh. Dalamnya kayak sebenarnya kayak informasinya cuma sehalaman gitu, cuma sehalaman berikutnya ada gambar-gambar, ilustrasi pakai caption yang aneh-aneh, yang nyeleneh lah, pakai bahasanya juga yang santai-santai gitu, nggak pakai bahasa yang ilmiah banget kayak gimana, cuma emang informatif gitu, cukup informatif, jadi bikin gitu berasa oh gitu loh. Oke, jadi menarik. Jadi kita bisa dapatkan sesuatu dari buku ini. Oke, langsung aja ke isinya. Beberapa highlight kita akan bahas di sini. Yang pertama, nabati dulu atau hewani dulu nih? Yang pertama nabati dulu sih. Oke, nabati kita akan bahas tumbuhan apa kira-kira? Yang pertama tuh jengkol. Waduh, jengkol adalah salah satu makanan favorit bukan hanya aku dan kamu, tapi hampir ya. Banyak orang yang suka jengkol. Dan apa yang istimewanya? Nah, ini kan judulnya tuh ya. Ini kenapa ini tuh bukunya lucu, kayak judulnya juga aneh-aneh kayak gini. Jengkol dan bau biadabnya gitu kan. Ini memang bau ya, tapi ada biadabnya, memang biadab tuh. Nah, dia bilang ternyata baunya jengkol tuh emang disebabkan oleh jengkol tuh punya jengkolic acid atau asam jengkolat. Nah, si asam jengkolat itu punya sulfur, makanya bikin bau gitu. Makanya dia bilang ini tuh bukti kalau yang enak-enak itu selalu punya kekurangan. Oke, lucu memang. Jadi ada nama ilmiahnya juga ya, si zat yang terkandung dalam jengkolik bla 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 itu ya. Oke, menarik. Oke, selanjutnya mungkin ini masih nabati ya. Selanjutnya strawberry si onde-onde organik. Apa onde-onde? Onde-onde organik. Iya, kepikiran juga itu kayak apa? Kayak onde-onde ya, tapi organik itu maksudnya memang ya tumbuhan beneran gitu ya. Oke, ini apa yang di buku ini diceritakan dari sebuah atau dari buah strawberry ini. Nah, strawberry ini tuh kan ada yang bintik-bintiknya, tau gak sih? Nah, itu tuh katanya ternyata biji itu tuh. Nah, bintik-bintik yang ada di buahnya gitu ya. Itu biji. Itu tuh biji. Nah, ini sih dia bilang orang California tuh peneliti di sana pada ngitungin biji stroberi tuh, ternyata bijinya tuh ada sampai 200-an. Cuma emang di sini nggak dikasih tahu sih gitu tuh dalam satu butir, dalam satu pohon, atau dalam segimana 200-an tuh gitu. Nah, cuma dia bilang ini tuh sesuatu yang memprihatinkan, soalnya kok mereka mungkin bisa-bisanya sih sibuk banget cuma buat ngitungin biji stroberi gitu. Iya, tapi itu mereka pikirkan, maksudnya tuh kita melihat gitu kan dalam kehidupan sehari, tapi nggak bertanya sampai segitunya gitu ya. Iya, kita kan nggak ini biji stroberi ada berapa biji gitu kan, nggak kayak gitu kan. Makanya aku bilang di sini sebenarnya ini nggak penting amat, tapi pas kita baca bikin oh kayak gitu tuh gitu kan. Oke, menarik. Kita lanjut ke highlight yang berikutnya di buku ini adalah ada daun apa? Ada dunia memang tak selebar daun kelor. Oke, daun kelor memang terkenal juga. Cuman apa nih yang nyentriknya yang diceritakan buku ini? Nah, ini aku baru tahu juga kalau katanya sama WHO tuh kelor tuh dibilang sebagai pohon ajaib, soalnya dia kandungannya vitamin C 7 kali lebih banyak daripada jeruk.
Kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada susu. Vitamin A-nya 4 kali lebih baik daripada wortel. Proteinnya 2 kali lebih baik daripada susu. Dan potasiumnya 3 kali lebih baik daripada pisang. Keren banget asli. Itulah mengapa mungkin orang tua zaman dulu ya, termasuk orang tua kita, menyarankan daun kelor ketika kamu hamil atau menyusui. Iya, makanya katanya sih daun kelor tuh kayak ada anak yang kekurangan gizi juga disaranin itu makan daun kelor gitu. Menarik. Jadi iklan-iklan selama ini itu mungkin ya kita harus memang filter lagi ya, karena nggak ada iklan tentang daun kelor ya nggak? Iya, makanya jadi mungkin sebenarnya yang ada di iklan itu padahal kita bisa nemuin di alam langsung gitu, nggak harus beli gitu. Kita kan cuma nanam aja gampang, terus bisa diolah di sayur doang sih. Aku juga kan cuma di sayur doang, terus itu ternyata manfaatnya banyak. Keren teman. Itulah manfaatnya ilmu ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu termasuk yang paling rendah ya tingkat literasi atau membacanya ya nggak? Apalagi nih, masih hewani atau nabati? Nah, selanjutnya masih nabati sih. Iya, maaf, masih nabati ya, kebalik. Apa nih? Ini kumis kucing yang manfaatnya tidak sesembrono namanya. Nah, tahu kumis kucing kan itu teh tumbuhan terus ada bunganya. Si bunganya teh ada yang kayak kumis-kumisnya gitu kan, kayak kumis kucing gitu. Ya, mirip kumis kucing ya. Mungkin nggak ada hubungannya sama sekali sama kucing ya. Nggak ada hubungannya sama sekali, makanya dia bilang namanya kok sembrono banget gitu. Tapi manfaatnya gimana nih? Nah, ternyata kumis kucing tuh katanya ini nggak disebutin juga sih apa bunganya, apa daunnya atau apanya. Cuma dia bilang bisa ngobatin asam urat, rematik, hipertensi, radang ginjal, terus kayak gangguan pengeluaran air kemis, sembelit, kencing batu, keputihan gitu. Terus soalnya dia punya kandungan penangkal bakteri gitu. Buset ini juga aku baru tahu deh bahwa manfaatnya seluas ini gitu ya. Dan nggak ada lagi gitu di iklan. Hanya mungkin ya kalau kita sering baca mungkin bakal nemu ya. Oke. Ada lagi dari kumis kucing yang bisa diambil mungkin atau nggak ada? Cukup. Dia sih ngomongin kalau ternyata ada tumbuhan yang namanya lebih sembrono daripada kumis kucing. Apa coba? Apa ya? Lidah mertua katanya. Oh, ada namanya? Iya. Nama tumbuhan lidah mertua. Ada pembahasannya juga sih di sini. Kenapa lidah mertua? Mungkin ini secara umum mungkin ada apa ya, makna tersendiri mungkin ya dari mertua ini, terutama yang pernah hidup dengan mertua. Tapi nggak seseram itu kali ya. Iya, tapi kan katanya kalau si lidah mertua tuh emang si itu tuh runcing sama kayak tajam gitu kan. Makanya itu tuh diibaratkan sebagai lidah mertua yang suka tajam omongannya. Ya, teman-teman bagi yang punya pengalaman dengan lidah mertua ini boleh apakah ada korelasinya nama tumbuhan ini dengan keadaan sebenarnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, tapi sebenarnya katanya lidah mertua tuh bukan cuma hiasan lah, dia tuh bisa menetralisir polusi sama bau gitu. Jadi fungsinya bagus juga sebenarnya gitu. Ini sering kita temukan di pot-pot depan rumah ya. Ini tumbuhan yang sering kita temui juga. Oke. Menarik sekali. Ini nggak nyangka sih. Meskipun seadanya dan semampunya, buku ini mampu memberikan informasi yang cukup lah ya. Oke, lanjut, kita langsung ke mana nih? Masih hewani atau masih nabati atau hewani? Ini yang selanjutnya tuh yang jadi perdebatan seluruh dunia katanya. Apa? Tomat itu buah apa sayuran sih? Nah, itu juga sering ditanyakan ketika kita ngobrol gitu. Iya. Jadi jawaban semampunya dan seadanya apa nih? Nah, katanya kalau di Amerika ini itu sampai dibawa ke pengadilan. Buset. Saking orang tuh yang memperdebatkan banget gitu. Jadi memperdebatkan dari tomatnya buah atau sayur gitu. Kenapa itu tuh penting buat diperdebatkan? Soalnya kan mereka itu tomat tuh impor. Kalau buah impornya tuh gak ada pajaknya. Kalau tomat itu sayur ada pajaknya 10%. Makanya diperdebatkan banget gitu. Dan ternyata
akhirnya diputuskanlah kalau tomat itu adalah sayuran. Di Amerika. Di Amerika tuh udah diputusin kalau tomat itu sayuran dan jadinya ada pajaknya di 10%. Segitunya cuy. Iya. Ini yang terakhir tuh soal bambu yang masih sedulur sama rumput teki. Bambu ya, banyak banget jenis bambu, dan yang saya tahu aku tahu bahwa bambu itu tinggi-tinggi ya kebanyakan. Ada juga yang bambu Cina yang kecil dan bagus gitu ya. Jadi apa yang dibahas di sini? Nah, yang aku baru tahu tuh adalah bambu tuh ternyata nggak termasuk tanaman, tapi dia tuh termasuknya rumput. Dia tuh pokoknya masuknya tuh rumput-rumputan. Jadi kalau aku sih kebayangnya kayak dulu tuh kita kan berjuang tuh pakai bambu runcing ya. Jadi kita tuh dulu tuh berjuang pakai rumput tau. Bukan tanaman, tidak termasuk pepohonan. Jadi termasuknya rumput-rumputan. Oke. Itu adalah sedikit highlight ya yang menariknya. Pun masih banyak, tadi ada tentang kurma ya sih. Iya. Ada kurma, apalagi tentang banyak sih. Kita teman-teman harus baca juga nih buku ini. Asik ngebaca tuh, jadi nggak pusing gitu ngebacanya, karena ini tuh emang ya pakai bahasanya santai dan lucu. Cuma emang tetap aja walaupun ini banyak gambarnya nggak bisa dibaca sama anak kecil, soalnya banyak bahasa yang rada rumit juga gitu, yang ilmiah gitu. Jadi banyak ya bahasa yang khusus buat orang dewasa gitu ya. Oke kawan-kawan, jadi itulah highlight Nabati. Ini baru part 1. Jadi teman-teman nantikan di part 2-nya itu tentang hewaninya ya. Ini banyak juga hal-hal yang intrik yang dibahas dari buku Mat Geo ini. Oke, kawan-kawan jangan lupa share video ini kalau memang bermanfaat. Terus kalau yang mau beli gimana? Ya bisa juga sih, ini bisa kita pesenin. Kita udah berkolaborasi dengan beberapa penerbit. Oke teman-teman, segitu aja highlight singkat dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.